warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sikap berdoa. Tangannya diangkat. Bersama-sama kita baca doa kalam. 1, 2, 3. Kalamun qadimul la yumalu sama'u tanazzala an qawli wa fi'li wa niyati asafi min kulli da'il wa liqalbi inda jali wa khairati wa ya rabbi matiyani bisirri hurufi bi qalbi wa sam'i wa mutalati wa ya Fatahu iftah kulubana wa farim bi qalbi uluma syariati wa salli wa salim ya ilahi limundiri adada hurufim bil wa surati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, sebelum pembelajaran tahfidz kita mulai, saya hanya sekedar memberikan mungkin motivasi kepada kalian semua. Pentingnya kita itu jadi orang bisa membaca Al-Quran ya. Penting, apakah penting Pak orang itu bisa membaca Al-Quran? Jawaban saya adalah sangat penting. Contoh hal yang sederhana, ketika orang itu mau sholat, kira-kira di dalam sholat itu lafadznya Al-Quran tidak? Ya kan? Kita membaca surah Al-Fatihah di Quran, kita membaca suratnya juga di, baca sholawatnya itu semuanya di hadis dan itu di Al-Quran semuanya. Makanya orang yang bisa membaca Al-Quran itu dia punya kelebihan dibandingkan orang yang tidak bisa baca Al-Quran ya. Nah, orang tua kalian itu menyekolahkan di asrama itu tujuannya supaya tidak hanya membaca Al-Quran, akan tetapi juga bisa menghafalkan, bisa sholat dan juga bisa mendoa. Lu tenan iku aku rak dobol.
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu ma lam ya'lam. Khairukum man ta'allamal Qur'an, sebaik-baik orang adalah ia yang belajar Al-Qur'an. Kita bisa membaca Al-Quran. Ketika kita bacakan, kita hadiahkan kepada orang yang mati. Orang yang mati tersenyum. Alhamdulillah ya Allah, putuku sing ayu kae. Ya kok pinter men gelem ndongakno aku. Lho. Baik awake dhewe. Kakek-kakek kita, nenek-nenek kita yang sudah mendahului kita, mereka itu akan tersenyum, akan merasa bangga, akan merasa bahagia manakala orang yang hidup di dunia termasuk dari keluarganya itu mau mendoakan. Apalagi mau baca Al-Quran, berarti sama dengan ia memberikan kunjungan, memberikan parsel. Kira-kira kalau kakek kita, orang tua kita dikasih parsel, seneng apa orang? Seneng. Nak bodoh digoleki parsel plus ampau. Nah, ini lebih daripada parsel dan ampau. Dosanya bisa terhapuskan mereteli. Apa itu terhapuskan? Sebab orang yang hidup di dunia itu ia mau membaca Al-Quran, syukur-syukur ia mau menghafal Al-Quran. Dalam satu kisah di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, ada seorang pemuda yang setiap hari ia itu rajin membaca Al-Quran. Rajin loh, tidak hafal tapi rajin. Apalagi kalau hafal, wow, luar biasa. Nah, dia itu rajin membaca Al-Quran. Suatu ketika, ya, wong sebenarnya wong rajin baca Al-Quran, ya, kehidupan setiap hari dia tidak pernah lepas dengan yang namanya baca Al-Quran. Ketika dia, ketika dia meninggal, padahal di alam kubur itu ada dua malaikat yang sangat menakutkan. Ya. Ketika dia meninggal, dia baru ditanam di tanah, cemplung kene kol, apa ruangan, dikubur. Terus setelah itu diburuk, ya. Orang mati apa buruk ya? Nah, dijajak, buruk dijajak. Sakno. Aja kan urip sakit gak kira-kira? Wah, sakitnya sampai tekan gini ya ini. Oh, tidak loro-loro kuwi. Biar orang pecicilan. Lah kan ngono to. Wah. Wah, berarti kurang ajar itu. Oh, gitu. Kepalanya dijajak lah. Oh, enggak, wis. Berarti anak yang nurut iki. Nah, kira ngene, Pak, gawe apa? Kayak besar kan, bapak wis kerja, bayai awakmu, setidak-tidak ya anak orang ajar gitu oleh Nah, laki-laki tadi ketika dia masuk ke kuburan dan dia sudah dimasukkan ke lubang lahat tadi, orang itu padahal ketika sudah itu dia salam. Ya, orang yang mengantarkan jenazah ini pulang. Baru satu langkah, dua langkah, datanglah dua malaikat yang sangat menakutkan. Kalau orangnya itu amalnya baik, maka malaikat itu akan menenangkan dia. Tapi kalau dia amalnya tidak baik, maka malaikat itu bagaikan lebih daripada iblis. Wajahnya seram menakutkan. Ini nyata dalam kisah di dalam kitab klasik. Jadi orang yang mati, orang yang meninggal ketika dia baru dimasukkan ke kubur, dia itu belum sadar kalau dia itu mati. Belum benar. Jadi jajaran belum mati osik ora dengar ya, mati ora. Karena dia seperti mimpi. Tidur mimpi, pernah nggak kalian mimpi itu roh kalian itu melihat kalian itu tidur?
Nah, ngono hati-hati lho. Iku sok blabasan kowe mati kok turun kok patuh berarti. Tapi itu memang nyata. Pernah itu kita tidur melihat diri kita, loh aku turun lagi aku sopon. Kan pernah kan? Nah, ketika kondisinya seperti itu berarti dia dalam dunia tidak sah. Rohnya keliling sana, iso apel. Ya kan? Dia keliling. Nah, tahu-tahu orang banyak mendekati dia, membacakan, ada yang nangis. Ngopo nangis waktu sore gini? Ngopo kowe kok nangis sih? Lah sapa sih bungkus kuwi? Didelok dibuka nangis akhirnya. Loh, iki kan aku seurip. Dia berbicara dengan dirinya sendiri. Tapi ini alam roh. Nah, sampai ketika dia itu meninggal, orang nangisi, sampai ke kubur dia belum sadar karena rohnya belum dikembalikan ke jasad. Setelah dikubur tadi itulah orang-orang itu pada pulang, maka Allah itu meniupkan ruhnya kembali ke jasad. Balik nih jero kuburan yang lemah, dibalik ngerti langsung. Ketika itu dia bengok, Pak anakku, bojoku, sing ayu kaya ngono saiki tak tinggal, Pak. Aku tak colok langsung teko. Kan seperti itu. Pak dunia ini sing oke kaya ngono, dia punya kekayaan banyak, ia tinggalkan. Punya anak tulung. Aku ning jero kuburan dhewean nduk gangan. Orang nasi bengok. Yang dengar itu hanya hayawan. Hayawan kayak ayam mendengar orang kuburan bengok. Nah, manusia nggak akan dengar. Akhirnya datanglah ketika ruhnya itu sudah dikembalikan ke jasad, dia kondisinya itu di kuburan miring, delok awake dibungkus pakai kain mori, aku ternyata mati. Sadar deh. Disitulah datanglah dua malaikat. Yang tadi saya katakan, kalau orangnya itu baik, maka malaikat itu akan tersenyum. Akan tetapi ketika amalnya tidak baik, maka malaikat itu sangat mencekam dan menakutkan. Itu baru dikubur loh, belum disuruh akhirat. Akhirnya apa? Orang pemuda tadi yang kebiasaannya itu membaca Al-Quran, dia cinta terhadap Al-Quran. Ketika malaikat ini datang mau menghukumnya, mau memukulnya, maka keluarlah seorang laki-laki yang tampan dalam jiwanya. Laki-laki tampan tadi itu berkata, dia yang menjadi bember, menjadi tameng. Dia tidak boleh kau siksa. Seandainya engkau menyiksa dia, maka siksalah aku. Nah, si laki-laki ini tanya, wahai pemuda tampan, gerangan siapa engkau? Engkau itu siapa? Saya ini adalah amalmu. Kebaikan yang engkau baca setiap hari ketika engkau masih hidup di dunia, dan saat ini kau tidak akan disentuh oleh malaikat karena gantian saya yang akan menjaga kamu. Maka ketika malaikat itu datang, amal itulah, Al-Quran itulah yang menghadap. Jadi amal Al-Quran yang kita baca itu, ya, yang kita baca itu dia berubah menjadi laki-laki yang ganteng, tampan. Mungkin kalau perempuan lihat langsung jatuh cinta. Sayangnya rek sawro nak pengen weruh mati sik wae. Apa tak kubur sik wae. Ora usah mati wis dikubur wae. Mesti kowe gak dikubur, gak kiluangan dikasih apa itu? Daun malaikat teko. Lho mati malah nanti. Wah, itu diri. Kan ada itu kisah nyata seperti itu. Nah ini berarti sangat penting sekali bagi kita supaya untuk istiqomah, mudawamah, menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Pokoknya Al-Quran jangan pernah kita lupakan.
Al-Quran jadilah pedoman kita. Al-Quran itulah yang mampu memberikan syafaat. Makanya di dalam Al-Quran itu, di dalam doa yang terakhir kan ada itu. Kalian pernah baca? Allahumma ja'alna al-Qur'ana fil qabri munisa. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran di dalam kubur menjadi teman yang setia. Wa fil qabri munira, dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai pancaran cahaya yang menerangi alam kubur. Wa fil qiyamati syafi'an, dan jadikanlah Al-Quran besok ketika hari kiamat ia yang mampu untuk memberikan pertolongan, syafi'ah yang bisa memberikan pertolongan. Wa ala sirati nura, dan jadikanlah Al-Quran ketika saya lewat jembatan si Ancol, ya, dialah yang akan menemaniku rafiqah. Jadikanlah Al-Quran ini ketika saya melewati siratal mustaqim, dia menjadi menjadi teman. Itu kan ada di dalam doanya. Apalah ora awakmu? Ya ora apa. Apalagi tekan nanti saya ini juz 30 semuanya. Alhamdulillah masih untuk kita ada hafalan Al-Quran di dalam hati kita, walaupun tidak semuanya. Loh, saya katakan masih beruntung dan alhamdulillah. Coba teman-teman sosial kalian yang tidak di sekolah Islam, apakah mereka baca Al-Quran? Tidak. Bahkan kadang Al-Quran ki opo, ya kan? Kalau kita alhamdulillah diajari sholat, diajari ngaji, diajari tahfidz, diajari zikir, ini bekal bagi kita untuk menuju insan yang kamil, menuju manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, saya kira itu. Sebelum nanti maju, yuk kita murojaah. Wudu orang ini? Wajib dan bilik no. Ya wes, wudu apa wes. Oke, saya kira itu motivasinya ya. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Ya, assalamualaikum. Kalau saya nggak pernah wudu.